wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua anak-anak? Hadir semua. Sebelum memasuki materi tentang pengertian dan rusak sejarah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sejarah. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur sejarah. Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita memasuki materi, lebih baik kita SDG dulu agar fokus dalam proses pembelajaran. Baik Ibu. Jadi SDG-nya ini kalau Ibu bilang enggak, kalian tepuk. Tapi kalau Ibu bilang banjir, kalian nggak boleh tepuk. Paham semuanya? Oke, kita tes dulu. Gimana? Kalau dengar itu tepuk loh. Kalau nggak dengar, banjir itu nggak tepuk. Sudah paham semuanya? Paham. Kita tes dulu ya. 4. Nah, kurang fokus ini. Ibu instruksinya Ibu ulang lagi ya. Kalau dengar itu tepuk, kalau dari itu nggak tepuk ya. Oke. 1. Nah, kurang fokus ini. 2. Ya. 3. 6. 10. 5. 4. 2. 1. Nah, jadi kalian sudah fokus ini berarti. Jadi Ibu akan melanjutkan materi untuk berikutnya. Tolong perhatikan gambar ini anak-anak. Ini peristiwa apa namanya? Proklamasi. Ya, benar sekali. Siapa tokoh dari proklamasi ini? Soekarno. Ya, benar. Di mana ini tempatnya ini anak-anak?
Baik, benar. Adakah jawaban yang lain? Ibu, ya Pipi silakan menjawab. Tidak pernah terulang kembali, Ibu. Ya benar sekali. Jadi peristiwa sejarah itu hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang kembali. Lanjut. Masuk khusus sejarah ada 3 yang terkena. Yang pertama adalah uang, kedua adalah waktu, dan ketiga adalah manusia. Jadi uang itu adalah terjadinya peristiwa sebagai bukti sejarah yang nyata. Waktu adalah berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Kalau manusia terpenting karena sejarah setiap peristiwa sejarah itu sangat berkaitan dengan manusia. Tadi kalian sudah menyebutkan ini peristiwa apa yang terjadi di sini. Tadi ada beberapa unsur, ada unsurnya ada 3 kan? Jadi siapa itu adalah manusia. Di mana itu terulang, dan kapan itu waktu. Jadi di sini ibu akan memberikan tugas kalian, di mana kalian akan menjawab soal yang pertama itu adalah peristiwa apa yang terjadi pada gambar di bawah ini, dan siapa nama tokoh dalam peristiwa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Jadi kalian tugas, tadi kalian akan menjawabnya selama 5 menit, dan ibu akan kasih 1 lembar kertas untuk masing-masing peserta. Jadi, oke. Ini ya, Pipi, ini untuk Lulur, ini untuk Dita, ini untuk saya. Tapi kalian dikerjakannya harus ada namanya dan kelasnya ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Ibu, soalnya nggak perlu ditulis ya, langsung jawabannya aja. Oke, Ibu. Dikerjakan benar-benar ya anak-anak. Sudah Ibu. Wah, Pipi cepetnya. Baik. Ibu periksa dulu ya. Ya, oke. Baik. Untuk Lina sudah sama dulu ini. Selanjutnya jangan ditulis ya. Baik. Ramadan sudah. Belum, Bu. Kenapa Ramadan tidak tengah? Iya, Bu. Belum saja. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Untuk 2 orang maju ke depan untuk presentasikan hasil jawabannya kalian. Siapa yang mau maju? Yang mau maju? Ibu. Baik, guru silakan maju. Baik, jadi perkenalan nama saya dulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban yang jadi soal itu. Yang pertama itu peristiwa apa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Nah, gambar itu termasuk peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, siapa nama tokoh pada peristiwa di bawah ini? Itu ada Majen TNI S. Parman. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Yang terakhir siapa yang mau maju atau ibu tunjuk saja? Anak ibu. Oke, yang mau maju silakan Fajar untuk maju ke depan. Baik Ibu. Aku tahu. Anak-anak dan tanggung pertanyaan memberikan ilmu saya. Jawaban peristiwa apa yang terjadi pada beberapa ini? Peristiwa di Jogja kita Ibu. Ya, Pokoknya adalah Muhammad Ibu. ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi sebenarnya anak-anak tadi pada gambar di sini adalah peristiwa G30 SPKI. Nama tokohnya di sini adalah Yamin S. Pada kalian sudah menjawab soal dari tugasnya ibu, yaitu peristiwa apa tadi anak? Siapa nama tokohnya? Benar sekali. Dari materi ibu yang tadi jelaskan dan tadi tugasnya kalian, ada yang perlu dipahami? Semuanya anak-anak. Jadi di sini gua akan menanyakan tadi kalian apa yang bisa kalian pelajari tentang sejarah dan musuh-musuh sejarah tadi yang ibu sudah jelaskan. Ibu. Baik, Rina silakan. Itu sejarah itu penting untuk dipelajari. Baik, Rina, terima kasih untuk jawaban Rina. Tepuk tangan, Rina. Selanjutnya untuk kesimpulannya dia bisa menyimpulkan untuk hari ini anak-anak. Baik, Nurul silakan menjawab. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang pengertian sejarah. Jadi Iya. sejarah itu peristiwa masa lampau. Terus juga ada konsep sejarah yaitu ruang, waktu, dan manusia. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi kesimpulannya sudah disebutkan oleh Nurul dan juga Rina. Jadi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa masa lampau. Nah, jadi kalian tadi sudah menjelaskan ini tentang peristiwa apa tadi G30 SPKI. Dan kalian sudah tadi ada selain G30 SPKI tadi ada apa lagi? Proklamasi. Ya. Jadi untuk kesimpulannya hari ini itu adalah terkait tentang 3 unsur. Yang pertama adalah ruang, waktu, dan manusia. Untuk sejarah itu masa lampau ya anak-anak. Jadi sejarah itu suatu kejadian pada masa lalu atau masa lampau. Cirinya itu ada 3 tadi, unik, abadi, dan Tidak bisa dilupakan. ya benar. Karena waktunya sudah habis, jadi karena waktunya sudah habis, itu saja yang ibu bisa sampaikan kepada kalian. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi